Halo semuanya, gimana kabar kalian cuy? Kembali lagi bersama gua Adol. Di sini di tempat yang penuh teka-teki dan sangat dirahasiakan. Kali ini gua akan membahas alur cerita film horor Indonesia, yaitu Pengabdi Setan. Film ini disutradarai oleh Joko Anwar dan dibintangi oleh Tara Basro, Bron Palarai, Andy Arpian, dan yang lainnya. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini menceritakan tentang keluarga yang diteror oleh sosok hantu ibunya. Semua teror yang mereka hadapi ini berawal dari ibu dan ayahnya yang dulunya bersekutu dengan iblis, yang termasuk ke dalam golongan sekte pemuja setan. Apakah keluarga itu selamat dari teror tersebut? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oke cuy, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya, oke? Let's go! Film diawali dengan seorang wanita bernama Rini. Ini dia orangnya. Ia menemui produser lagu di salah satu perusahaan rekaman. Pada saat itu, Rini menanyakan kepada pak produser tentang royalti dari lagu-lagu milik ibunya yang digarap oleh perusahaan tersebut. Pak produser pun menjawab bahwa sudah tidak ada lagi royalti dari lagu ibunya itu. Sudah tidak jalan lagi, jadi royalti juga sudah tidak ada. Mengingat ibunya yang sudah sakit selama 3 tahun, dan orang-orang pun sudah tidak mengenali ibunya itu. Dengan sedikit bebenguk yang agak merenyeng, Rini pun pulang ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Makannya banyak. Makin. Sesampainya di rumah, Rini langsung menemui si bapak yang saat itu sedang memperbaiki kursi yang sudah reyon. Di situ ada sedikit perdebatan antara Rini dan si bapak, yang dimana si bapak ini sudah tidak bekerja lagi, dan tabungan si bapak pun semuanya sudah habis untuk membiayai pengobatan si ibu. Uang tabungan bapak udah habis waktu itu. Kamu mau ibumu mati karena bapak nggak punya uang buat bayar pengobatan? Rini sendiri memiliki 3 orang adik, yaitu Tony, Bondi, dan Ian, yang memiliki kekurangan dalam berkomunikasi, yaitu berbicara, atau gagu lah, mohon maaf. Mereka semuanya tinggal di rumah tersebut, yang sebenarnya itu adalah rumah nenek mereka. Ini dia neneknya. Tak selang beberapa lama, ada suara lonceng berbunyi, yang dimana itu artinya menandakan bahwa si ibu sedang membutuhkan sesuatu. Saat Rini bertanya kepada Bondi, kenapa kamu diam saja? Ia mengatakan bahwa dirinya terlalu takut kepada ibu, karena sakit yang diderita ibu membuat fisik ibu berubah dan tidak bisa bicara seperti dulu kala. Rini lalu menghampiri ibu. Di sini kita bisa lihat sosok ibu yang sangat berlegenda. Di saat Rini membersihkan tempat tidur si ibu, tiba-tiba si ibu berontak dan gugur-guguran sambil menatap ke arah plafon. Seakan-akan di atas plafon tersebut ada sesuatu. Namun nyatanya di situ tidak ada apapun. Dan inilah dia, Pengabdi Setan. Singkat cerita, pada malam harinya, di saat semuanya sudah tertidur lelap, Rini mendengar suara lonceng dari ibunya. Rini pun langsung pergi ke kamar ibu, yang setelah didatangi, si ibu sedang ngejanteng ke arah jendela. Namun saat Rini mau menyentuhnya, tiba-tiba... Ya, itu cuma mimpi. Ketika terbangun, Rini mendengar suara lonceng dari ibunya, sama seperti yang dialami dalam mimpinya barusan. Ketika pas dihampiri pun sama. Ibunya sedang ngejanteng menghadap ke jendela. Dan tiba-tiba... Ya, ibu pun mengalami detik-detik sakaratul maut, sehingga akhirnya beliau pun meninggal dunia. Terima kasih Pak Ustadz atas bantuannya. Malam harinya, diadakan tahlilan di rumah tersebut, yang sebenarnya keluarga ini tidak terlalu lekat terhadap agama. Bahkan untuk melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu pun tidak dilakukan. Setelah itu, Bapak berbicara kepada Rini dan Tony, bahwa dirinya besok akan keluar kota untuk urusan kerja dan mengusahakan uang untuk menebus rumah ini agar tidak disita oleh bank, yang dimana Rini dan Tony sebenarnya keberatan atas keputusan bapaknya itu untuk pergi meninggalkan mereka di saat kondisi sedang berduka. Di sini hal aneh pun terjadi. Ketika Tony sedang mendengarkan radio sebelum tidur, kalau sekarang mah mungkin si Tony lagi nge-push rank, dimana tiba-tiba ia mendengar suara lonceng dari kamar ibu, yang dimana
beliau sudah dikerebkan. Lantas Tony pun segera melihat ke kamar ibu. Dan ternyata... ya, ia melihat lonceng ibu terbang sendiri lalu jatuh. Seakan-akan itu ada yang menggerakkannya. Tony pun ketakutan dan langsung lari ke kamarnya untuk tidur. Keesokan harinya, ketika Bondi sedang sarapan, dan ia pun izin untuk tidak masuk sekolah, karena takut diejek oleh teman-temannya karena ia masih dalam keadaan berduka atas kepergian ibunya. Bondi pun dikasih mainan oleh Tony, yaitu teropong roll film, yang di dalamnya terdapat beberapa gambar yang bisa diganti-ganti dengan cara diputar. Dan tiba-tiba... ketika Rini sedang mengambil air di sumur, ya emang itulah satu-satunya sumber air yang ada. Di mana saat Rini berjalan menuju ke dalam rumah, tiba-tiba ada sosok yang menampakkan diri pada cermin yang entah apa itu. Tapi yang jelas, Jurik tidak akan muncul di pagi hari dan tidak hobi mengaca di cermin. Tidak cukup sampai di situ, di malam kedua setelah kepergian ibu, Tony kembali mendapat gangguan goib. Ketika lonceng ibu kembali terdengar, yang membuat radio tiba-tiba tidak bisa dikendalikan. Ketika Tony melirik ke arah samping, tiba-tiba... Sisiri ibu Tony. Tak hanya Tony, Ian dan Bondi pun mendapat gangguan yang sama. Kemudian saat Ian pergi ke kamar mandi sendirian, tiba-tiba ia dikagetkan dari arah belakang oleh Bondi. Saat mereka mau balik ke kamar, Ian takut kepada foto ibu yang terpajang di dinding rumah. Kemudian Bondi pun dengan inisiatif untuk menutup foto ibunya tersebut dengan kain putih. Tapi ternyata... Rini pun langsung bergegas keluar kamar saat mendengar teriakan kedua adiknya tersebut. Di situ Bondi sangat ketakutan dan menunjuk ke arah foto ibunya. Tapi yang dilihat Rini hanya selembar kain yang tergantung menutupi foto ibunya. Di sisi lain, si nenek yang sedang berada di kamar, ia sedang menulis sesuatu di atas kertas. Entah apa yang ditulisnya itu. Keesokan harinya, Tony datang ke makam ibunya dan ia mengubur lonceng dan sisir milik ibunya di sana. Di sisi lain, Rini sedang mengobrol bersama temannya yang bernama Hendra. Ini orangnya. Dia menceritakan kepada Rini bahwa saat penguburan ibunya, ia melihat sosok penampakan wanita yang muncul. Lantas pas malam harinya, ia memberanikan diri untuk mendatangi kuburan tersebut, tapi tidak menemukan apa-apa. Namun setelah beberapa hari kemudian, Hendra lewat ke depan rumah mereka. Ia melihat sosok penampakan wanita itu lagi di kamar ibunya yang sedang menatap ke arah jendela. Karena khawatir dengan keadaan Rini dan keluarganya, Hendra pun menyarankan untuk sementara waktu Rini bisa tinggal dulu di tempat Hendra sampai si bapak kembali. Tapi Rini menolak bantuan tersebut dan memilih tetap tinggal di rumahnya tersebut. Terima kasih atas kebaikannya, tapi kami akan tetap di rumah sampai bapak pulang. Ketika Rini tiba di rumah, ia mendapati nenek tidak ada di atas kursi rodanya. Dan saat itu terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Ketika mendengar Bondi yang teriak, yang ternyata si nenek sudah berada di dalam sumur dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa dan terapung di atas air. Keesokan harinya, setelah nenek dikuburkan, di situ Bondi langsung jatuh sakit, mungkin trauma akibat kejadian tersebut. Rini kemudian menemukan selembar surat yang ditulis oleh nenek yang sepertinya belum sempat ia kirimkan kepada orang yang berada di alamat tersebut. Dalam surat itu tertulis bahwa nenek meminta tolong untuk menyelamatkan keluarganya entah dari siapa. Rini pun menjadi penasaran dan meminta tolong kepada Hendra untuk mengantarnya ke alamat tersebut. Sesampainya di sana, Rini pun bertemu seorang pria bernama Pak Budiman. Ini orangnya. Pak Budiman sendiri ini merupakan sahabat dekat dari si nenek dari zaman sekolah dasar. Saking dekatnya, mereka pun tidak pacaran. Nenek kemudian menikah dengan teman sekelas Pak Budiman dan mempunyai satu orang anak yaitu bapaknya Rini. Awalnya, si nenek tidak setuju ketika bapak mau nikah sama ibu. Karena profesi ibu adalah seorang seniman. Yang dimana pada saat itu seniman dipandang kurang bermartabat. Dan setelah menikah, nenek semakin tidak menyukai ibu karena didiagnosa mandul. Sehingga tidak bisa mempunyai keturunan. Nah, barulah setelah Rini, Tony, Bondi dan Ian lahir, hubungan keduanya mulai membaik, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Tetapi saat ibunya sakit beberapa tahun, si nenek mulai curiga dan berpikiran
bahwa ada yang aneh di sakitnya itu. Lalu dari pendapat si nenek percaya bahwa si ibu telah menyembah dan meminta tolong kepada setan untuk mempunyai keturunan. Lalu Pak Budiman pun memberikan sebuah majalah tentang dunia persetanan yang ia tulis sendiri. Yang dimana Pak Budiman ini berprofesi sebagai penulis majalah dan wartawan. Tapi setelah mereka mau pamit pulang, tiba-tiba... Kacamata hitam kamu hilang lagi. Sudah beli, Pak. Tapi kata orang-orang jelek. Ya, itu hanyalah tukang pijit langganan Pak Budiman. Sebelum pulang, Hendra memberikan nomor teleponnya kepada Pak Budiman dan Pak Budiman pun berpesan mereka tidak bisa mengambil salah satu dari kalian kalau kalian saling menyayangi. Singkat cerita pada malam harinya, setelah jatuh sakit, sikap Bondi pun tiba-tiba berubah drastis yang sepertinya ia sudah kemasukan juri. Hingga akhirnya Ian pun memberanikan diri berangkat ke kamar mandi sendirian. Karena Ian tidak berani membangunkan Bondi. Sambil jalan menuju ke kamar mandi, Ian mendengar ada suara orang yang sedang mengetuk-ketuk pintu. Dan tiba-tiba... Ya, saking ketakutannya, baju Ian tersangkut ke paku yang beranggapan bahwa jurik itulah yang telah menariknya. Pagi harinya, Ian pun ditemukan tidur di dalam tong sampah di luar rumah karena terlalu takut untuk tidur bersama Bondi di kamarnya. Tak lama, Tony pun memanggil Rini untuk mengobrol tentang isi dari majalah yang diberikan oleh Pak Budiman. Di mana di situ tertulis, jika di kota-kota besar ternyata terdapat sekte pemuja setan yang barang siapa yang ingin memiliki anak dan dianugerahi kesuburan, maka ia harus menyembah dan mengabdikan dirinya untuk setan. Sekte pemuja setan yang berhubungan dengan kesuburan. Dengan cara minta kepada setan. Tapi, anak terakhir yang dihasilkan dari ikut sekte tersebut harus diserahkan ke sekte pas berumur 7 tahun. Harus diserahkan ke sekte kalau sudah berumur 7 tahun. Tak hanya itu, Tony yang mengingat masa lalunya, ketika ia sering mengantar ibunya perform nyanyi, ia menunjukkan foto-foto saat dulu masih rutin perform nyanyi. Di mana Tony yang selalu ikut menemani ibu pun masih ingat betul jika setiap ibu ada acara, pasti saja selalu dihadiri oleh sekelompok orang misterius yang jarang sekali bersosialisasi dengan tamu lain. Gak pernah nimbrung sama tamu-tamu lain, tapi selalu ada. Dan Tony meyakini jika merekalah anggota para sekte pemuja setan tersebut. Dan di buku itu pun tertulis bahwa anak terakhir pas berumur 7 tahun akan dijemput sama mayat-mayat hidup. Dan anak itu hanya bisa diambil ketika direlakan sama keluarganya. Anak terakhir 7 tahun. Anak itu hanya bisa diambil kalau direlakan oleh keluarganya. Tak ingin ambil pusing dengan hal tahayul seperti itu, Rini pun memilih untuk membuatkan telur dadar untuk Ian sarapan. Dan saat itulah muncul penampakan sang nenek yang dibarengi dengan kursi roda yang bergerak dengan sendirinya. Karena lumayan rada ngejoak, Rini pun memanggil Pak Ustadz yang merupakan ayah dari Hendra sahabatnya itu untuk memeriksa rumah tersebut. Dan karena tidak menemukan apa-apa, Pak Ustadz pun menyarankan Rini dan adik-adiknya untuk berdoa. Dan yang terpenting untuk melaksanakan ibadah yang paling utama yaitu sholat. Supaya mendekatkan diri dengan yang maha kuasa dan dijauhkan dari hal-hal yang berunsur negatif dan perjurigan. Malam harinya, Rini melaksanakan sholat yang disarankan oleh Pak Ustadz. Yang sebenarnya hal itu hukumnya wajib tanpa harus disuruh oleh siapapun. Dan saat melaksanakan sholat, Rini pun merasa berat untuk melakukannya. Seperti ada godaan dari setan yang terkutuk. Dan ternyata benar, saat Rini menyelesaikan rakaat terakhirnya, tiba-tiba... Ya, tak ingin dirinya dan adik-adiknya semua celaka, Rini pun bergegas lari menuju rumah Hendra untuk menginap di sana. Sampai bapaknya pulang dan situasi benar-benar aman. Esok harinya, Rini dan Tony pun kembali ngobrol tentang majalah yang diberikan oleh Pak Budiman, di mana Tony menemukan hal lain tentang sekte tersebut, yakni setiap anggota yang bergabung dengan sekte tersebut hamil bukan oleh suaminya, tetapi dari para laki-laki anggota sekte itu sendiri. Hal itu semakin dipertegas saat mereka baru sadar jika keempat anak itu, yakni Rini, Tony, Bondi, dan Ian, mereka memiliki wajah yang berbeda dan tidak ada satupun yang mirip satu sama lainnya. Tak berselang lama,
ada sebuah panggilan telepon dari Pak Budiman yang menyuruh Rini datang ke kosannya karena ada sesuatu hal yang penting untuk disampaikan. Namun karena Rini harus menjaga ketiga adiknya, maka Hendra pun mengajukan dirinya untuk pergi ke sana sendirian. Sesampainya di sana, Pak Budiman pun memberikan sebuah amplop berisi tulisan terakhir dari majalahnya. Kalau menunggu majalahnya diterbitkan, itu akan sangat lama. Dan pesan itu berisi sangat penting sekali untuk diberikan kepada Rini. Entah apa itu. Namun yang paling mengejutkan adalah terjadi sebuah insiden mengenaskan di mana ketika Hendra berada di perjalanan pulang, di mana ia melihat seseorang nampak seperti akan menyeberang. Sehingga Hendra pun dibuat kagok lalu oleng dan terlindas truk yang ada di depannya. Pak Ustadz pun akhirnya terkejoet ketika melihat anaknya pulang sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah dengan wajah yang sudah rusak. Dan saat sedang digotong, amplop dari Pak Budiman pun terjatuh, lantas Rini pun mengambilnya. Singkat cerita, pada malam harinya, ketika Rini tertidur di meja makan, ia pun bangun karena suara jendela yang membentur sangat keras. Rini pun bangkit dan bermaksud untuk menutup jendelanya. Tapi tiba-tiba... Ya, ada sesuatu yang menariknya dari luar. Entah apa itu, tetapi yang membuat gue heran cuy. Pak Ustadz yang melihat kejadian hal itu pun hanya diam saja. Dan seperti sudah mengetahui sosok apa yang sedang menarik Rini keluar. Pada saat itu muncul bapak yang sudah pulang. Sehingga Rini dan adik-adiknya sudah bisa pulang ke rumah mereka. Pas di rumah, bapak mengajak semua anaknya untuk berpindah ke rumah susun yang berada di kota. Dan bergegas merapikan barang-barang yang akan dibawa karena besok pagi biar langsung berangkat ke kota. Tapi ketika Rini dan bapak sedang mengobrol di kamar ibu, lagi-lagi terjadi fenomena gaib ketika Tony mengantar Ian pipis, di mana pintu tiba-tiba tertutup, di mana Ian seperti ada yang menarik ke dalam sumur, hingga saat bapak muncul langsung menobrak pintu lalu melompat ke dalam sumur dan berhasil menyelamatkan si Ian. Pada titik ini muncul sesosok makhluk berambut panjang karena rambutnya acak-acakan, bisa jadi itu adalah arwah si nenek yang terlalu lama terendam di bawah air. Saat itulah muncul beberapa orang di luar yang memakai pakaian dan payung serba hitam. Lantas Rini pun mengatakan kepada bapak bahwa mereka bermaksud untuk mengambil Ian. Dan satu-satunya cara untuk mencegah hal itu adalah dengan mereka selalu bersatu. Tiba-tiba kursi roda nenek pun terbang dan hampir melukai mereka bertiga. Lantas saat bapak, Rini, dan Tony terjebak di dalam satu ruangan, Ian dan Bondi masih di luar, di mana Ian terlihat sedang dibenyeng oleh sesosok penampakan di kamar mandi. Sampai Bondi mengumpulkan keberaniannya dan nekat menolong Ian. Saat itulah pintu kembali terbuka dan teror pun berhenti. Dengan sebilah pisau di tangan, bapak pun dengan dedeglernya sesebret keluar dan menantang orang-orang yang sudah pasti mereka adalah anggota sekte pemuja setan. Di mana bapak mengatakan bahwa dirinya tidak rela menyerahkan Ian dan jika mereka masih berani datang ke sini, maka langkahin dulu mayat si Emul. Saat itulah para anggota sekte tersebut menjatuhkan sesuatu dari tangan mereka. Entah apa itu, tetapi feeling saya mengatakan bahwa akan terjadi hal yang lebih buruk dari malam ini. Singkat cerita, besok pagi pun tiba. Bapak dan anak-anak terlihat sudah berkemas untuk pindah ke rumah susun di kota. Lantas mereka pun menunggu mobil jemputan datang. Namun setelah berjam-jam menunggu, mobil pun tak kunjung datang. Dan justru malah Pak Ustadz lah yang muncul untuk mengucapkan selamat jalan. Rini pun izin keluar sebentar untuk healing. Lantas ia menemukan beberapa biji berwarna merah yang ternyata adalah sesuatu yang dijatuhkan para anggota sekte semalam. Sampai malam tiba, mobil jemputan pun tak kunjung datang. Pak Ustadz sendiri memutuskan untuk menemani bapak dan anak-anak sampai bus jemputan datang. Rini sendiri teringat sama amplop dari Pak Budiman yang dibawa oleh Hendra yang bertuliskan tentang rencana setan untuk menyebarkan benih-benih perwakilannya di muka bumi ini. Dan ternyata mereka bertujuan mengambil Ian bukan untuk ditumbalkan, melainkan untuk dijadikan ketua kelompok oleh mereka. Karena Ian merupakan titisan atau utusan langsung dari setan durjana yang terkutuk. Dan tujuan sekte pemuja setan menyebar biji berwarna merah itu adalah untuk menandai si anak iblis tersebut, untuk dijemput oleh penjemputnya, yakni para mayat hidup. Saat itulah Bondi terkejut saat melihat Ian berdiri depan jendela.
dan berbicara dengan lancar, yang kita tahu bahwa sebelumnya Ian mengidap gangguan berbicara atau gagu. Saat Bonnie bertanya, Ian berbicara dengan siapa? Ian pun menjawab bahwa dirinya sedang bercengkrama dengan para sahabatnya, yakni para Chongling, pocong keliling. Entah bagaimana cara sekte pemuja setan membangkitkan para pocong yang berada di kuburan sebelah rumah mereka. Di saat Pak Ustadz sedang dikejutkan dengan kemunculan para Chongling menggunakan sajam, si bapak sendiri dikejutkan dengan mayat istrinya yang sedang rebahan di samping tempat tidurnya. Lantas bapak pun bergegas keluar memanggil Rini dan Tony untuk segera pergi dari sana. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Pak Ustadz yang sudah bersimbah darah oleh tindakan penikaman yang dilakukan oleh para Chongling bersajam. Lantas mereka pun langsung keluar rumah dan melihat Ian yang sudah dengan para mayat hidup tersebut. Sambil dadah-dadah berkata, "Sini bapak, sini." Mereka pun kembali ke dalam rumah dan langsung disambut dengan para Chongling, pocong keliling. Di mana arwah nenek yang dari hari-hari sebelumnya muncul pun ternyata bukan untuk menakut-takuti mereka, tetapi sedang mencoba untuk membunuh Ian, sang titisan setan. Dan justru sedang mencoba menyelamatkan mereka semua. Tak lama, muncullah Pak Budiman yang datang membawa mobil untuk menyelamatkan mereka. Beliau mengatakan bahwa Ian bukanlah anak kamu. Sejak awal, dia memang bukan anak kamu. Setahun kemudian, bapak dan anak-anak ini sudah tinggal dengan tenang di sebuah kontrakan kecil yang sederhana. Saat itulah muncul seorang wanita yang merupakan tetangga mereka, yang ternyata dia adalah salah satu anggota dari sekte pemuja setan. Mana mereka semua sudah tahu jika bapak dan anak-anak tinggal di situ dan sengaja membiarkan mereka tetap ada di sana. Tujuannya, kalian bisa lihat sendiri dari peta yang ditandai oleh jarum pentul yang sesuai dengan tulisan yang ditulis oleh Pak Budiman, bahwa sekte pemuja setan sedang melakukan sebuah program atau rencana jahat, yakni menyebarkan benih-benih iblis untuk menguasai dunia. Tamat. Oke, itulah alur cerita Pengabdi Setan. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan yang lainnya. Pesan yang dapat kita ambil adalah sholat, sholat, sholat. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you on the next video. Bye-bye.